Sebelum saya ke narasumber saya untuk menjawab mengenai isu bocornya data kita simak dulu informasi berikut ini pemirsa. Ini yang kami rangkum 10 hingga 13 September 2022. Data yang dibobol ini mulai dari Menkominfo dan pejabat publik lainnya. Ya, dari Menkominfo, Ketua DPR, Menteri BUMN, bahkan Gubernur DKI Jakarta dibobol data pribadinya, bahkan Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PKB juga Menko Polhukam. Tentunya hal ini menjadi sorotan. Mereka orang-orang penting kok bisa datanya bocor. Seperti kita ketahui 9 September pun surat dan dokumen Presiden periode 2019 hingga 2021 pun disebutkan telah bocor. Bahkan di 6 September 105 juta data kependudukan dari KPU pun dikatakan bocor. Belum lagi data registrasi SIM card 1,3 miliar dan 20 juta data pelanggan IndiHome. Data KPU bocor. Secara politik ini apa implikasinya? Atau mungkin kita melihat pemerintah masih seperti menenangkan masyarakat ya. Tapi apakah itu sudah soal serius, Mas Adi? Bagi saya cukup serius karena ke depan kita ingin memasuki society digital ya, di mana segala sesuatunya itu terdigitalisasi dengan baik. Semua pendaftaran dan administrasi kita dilakukan secara digital. Orang berharap dengan adanya digitalisasi, semua proses administrasi, transaksi secara online ini kan aman. Tapi kalau tiba-tiba data kita yang sifatnya private ini begitu mudah diretas oleh hacker, kan berbahaya aja. Data kita bisa disalahgunakan. Misalnya saya sebagai seorang dosen nggak boleh ya, misalnya terlibat dalam urusan politik praktis, tapi tiba-tiba dalam pendaftaran nama saya muncul di mana-mana, menjadi salah satu pendukung partai, menjadi partisan dari salah satu kandidat capres. Itu kan saja udah nggak benar. Ini yang saya kira bahwa kita Indonesia punya segala-galanya, punya instrumen hukum, bisa instrumen politik, punya resource yang memadai supaya Biorka ini tidak merajalela. Jadi ke depan tidak perlu lagi silang pendapat, silat lidah bahwa siapa pelakunya atau sudah mulai teridentifikasi, saatnya si Biorka ini harus digebuk. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik sehingga memberikan rasa aman. Ini yang saya kira bahwa ke depan akan memunculkan kecemasan-kecemasan kita, di mana data-data KPU pun juga akan diretas, Bawaslu juga akan diretas misalnya, ataupun orang-orang yang dinilai punya potensi akan maju di Pilpres juga akan diretas. Yang dikhawatirkan adalah perasaan yang insecure bahwa data yang terkait dengan pribadinya akan diumbar kepada publik oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang keamanan, ke depan seminggu, 2 minggu lagi soal Biorka mestinya sudah selesai dan sudah diketahui siapa pelakunya, apa motifnya. Yang jelas ini telah meresahkan kita semua sebagai seluruh pejabat di Indonesia, termasuk rakyat yang saya kira ini tidak perlu dianggap sepele. Saya agak sedikit menyayangkan omongannya Pak Mahfud. Datanya yang misalnya yang diretas adalah data-data umum. Bagi saya bukan soal data umum, tapi ketika data yang memang harus dijaga dengan baik, tiba-tiba bocor kan itu masalahnya. Jadi sekecil apapun data itu harus diproteksi dan harus dilindungi. Kita melihat misalnya bagaimana curhatan Ketua Umum PKB. Kenapa harus rehat dari WhatsApp? Ketika nomornya disebar ke banyak publik, ratusan bahkan ribuan masuk pesan di dalamnya, itu kan mengganggu. Secara politik, secara psikologis juga mereka merasa tak nyaman. Oleh karena itu, sekecil apapun data yang disimpan melalui dunia digital, ini tidak boleh disepelekan. Makanya bagi saya ke depan harus menjadikan sebagai pelajaran lah. Ini jelang pemilu di mana semua data kita terkumpul dalam dunia digital, tidak boleh diretas apalagi dibocorkan kepada untuk sesuatu yang memang tidak ada gunanya. Sekarang saya ke Prof. Henry. Prof. Henry, karena Prof pasti sudah sering ya menangani hal-hal yang seperti ini sewaktu di Kominfo. Biasanya seorang hacker ketika membocorkan data, apa sih motivasinya? Kalau cuma iseng-iseng saja kok berani banget sampai data Presiden, Menkominfo saat ini dibocorkan kepada publik. Apa sih tujuannya? Mungkin seperti itu. Pertama tentu kalau ada peretasan itu pelakunya ingin mendapatkan keuntungan. Apakah itu keuntungan pribadi, organisasi, atau juga kelompoknya gitu ya. Kadang-kadang kalau politik kan keuntungan itu bisa keuntungan ekonomi, keuntungan politik gitu kan. Kalau politik ya kelompok politiknya. Bisa juga itu untuk semacam lowback bounty price. Itu hackernya kecewa, dia ingin mendapatkan hal yang lebih, reward yang lebih. Misalnya begitu. Ada yang seperti itu. Tapi ini biasanya betul-betul hacker yang beneran. Kalau hacker yang beneran, dia akan menunjukkan mana port-port yang lemah, dia akan tunjukkan.
tunjukkan supaya dia sekaligus hacker itu memberikan semacam warning kepada para pembuat cyber security begitu ya, bahwa di sanalah kelemahannya begitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya kita belum tentu loh ya, yang kita hadapi ini betul-betul hacker yang hebat. Jangan-jangan ini adalah merupakan kelompok-kelompok tertentu. Yang ini makanya harus dibongkar gitu ya. Kelompok tertentu yang disupport, lalu kebisingannya itu lebih kebisingan politik dibandingkan dengan persoalan data. Nah, data yang bocor itu memang besar kemungkinan satu karena lemahnya cyber security. Ya. Tapi yang kedua yang tidak boleh kita abaikan, kita ini tidak punya kultur menjaga data pribadi. Baik. Jangankan data pribadi di dunia cyber, dunia nyata saja itu banyak yang lalai dengan keamanan dirinya gitu loh. Baik. Berapa Prof, banyak orang naik kendaraan tanpa helm, tanpa safety belt. Nah ini di dunia cyber berapa banyak kita ini yang data-data pribadi kita ini sering diminta. Baik. Diminta acara-acara macam-macam di hotel, di bank, itu kan diminta, di fotokopi KTP kita, nomor telepon diminta. Nah kalau itu kemudian tersebar, belum tentu karena hacker. Tapi karena memang ada yang mengumpulkan dan menyebarkan. Oke, Prof. Jadi kemungkinannya banyak sekali gitu loh. Ya, ditahan dulu Prof, karena saya ternyata sudah tersambung nih pemirsa dengan Mas Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber kita. Mas Alphonse, selamat malam. Selamat malam, Caca. Ya, Mas Alphonse, boleh dong saya minta analisisnya sekiranya kalau saat ini kan publik bertanya-tanya siapa si Bjorka ini, siapa aktor di baliknya. Kalau analisis dari Mas Alphonse sendiri, melihat dari postingan atau data yang dibocorkan, ini orang luar ataukah orang dalam, dan apa sih sebenarnya motivasinya? Bjorka ini mungkin dalam waktu dekat sesuai dengan yang diinformasikan oleh pemerintah akan diungkapkan. Kalau dugaan saya ya ini remaja nggak jauh-jauh, umur sekitar 20 tahun. Dan kita perlu pertanyakan juga bahwa ini satu orang remaja 20 tahun, harus diurus oleh 4 instansi yang besar, Satgas Khusus, Kominfo, BSSN, Polri, dan BIN. Atas dasar itulah maka kami selalu menyarankan untuk masalah yang berurusan dengan data, itu tolonglah diutamakan, serahkan kepada ahlinya. Siapa? Milenial akan lebih mudah. Jadi yang sudah tua ini mungkin ya seperti saya, udahlah kita lakukan yang ahlinya kita strategis atau goes aja gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Dan hikmah dari kejadian ini yang perlu kita ambil bahwa jangan ditangkap Bjorkanya. Kenapa? Karena kalau kamu tangkap Bjorkanya tetapi datanya kamu tidak perbaiki pengelolaannya, maka dalam waktu 3-6 bulan lagi akan keluar Bjorka lain lagi. Percuma kan? Nah, tetapi kalau misalnya pengelolaan data di semua instansi pemerintah yang bocor ini diperbaiki, maka Bjorka ini akan meredup sendiri. Jadi hikmah seperti itu yang ingin kita sampaikan ke pemerintah. Dan juga kenapa Bjorka dianggap seperti pahlawan oleh masyarakat. Karena selama ini masyarakat merasakan penderitaan bahwa datanya dibocorkan. Dan instansi tidak merasa bersalah, bahkan menyangkal bahwa datanya bocor. Lalu sekarang jika ada kebocoran terjadi kepada pejabat negara, nah maka mereka baru merasakan bahwa oh tidak enak ya datanya bocor ya. Informasi disebarkan lalu mau nggak mau mesti matikan WA-nya, mesti ganti nomor telepon. Kira-kira seperti itu sih. Mas Alphonse, yang harus kita ambil. Ditahan dulu, itu nanti pertanyaan saya untuk seluruh narasumber ketika ini semacam dua sisi mata uang, ketika pemerintah sampai perlu membentuk satgas untuk menangkap sang Bjorka. Sementara Bjorka di mata masyarakat seakan sebagai tanda kutip pahlawan. Kenapa bisa terjadi? Sesaat lagi.